Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Wayu Saputra, NIM 6101420065 dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam pemodernan Indonesia. Kepemimpinan dalam pemodernan Indonesia dan implikasi-implikasi sosial, keagamaan, pembangunan ekonomi mencakup 3 materi. Yang pertama, latar belakang kebijaksanaan pembangunan. Yang kedua, modernisasi dan permasalahan keagamaan. Dan yang ketiga, tolak ukur pembangunan yang berhasil. Indonesia merupakan suatu negeri dengan aneka pola budaya, pandangan relativistis dan kecenderungan sinkretis yang kuat dari penduduknya, khususnya orang-orang Jawa, menjadikan budaya Indonesia paduan dari unsur-unsur budaya yang ada, yaitu animisme, Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristen, sampai modernisme atau westernisme. Karena itu, sulit sekali bagi pemimpin bangsa Indonesia menggariskan suatu kebijakan kultural tertentu berdasarkan suatu pola kultural tertentu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Nasionalisme Indonesia yang mencoba mendapatkan dari keadaan-keadaan yang ada atau menciptakan sesuatu yang baru yang sesuai dan dapat diterima oleh semua kelompok. Sejauh ini tampaknya tak berhasil. Namun, agar bisa diterima, maka keseluruhan filsafat harus keindonesiaan sejenis versi terselubung dan tak sejati suatu ideologi yang diterima di mana-mana. Meski kita tidak pernah ragu mengadopsi dari yang lain teknik-teknik yang bermanfaat atau sesuai. Materi yang pertama, latar belakang kebijaksanaan pembangunan. Atas dasar latar belakang budaya inilah Pancasila dirumuskan pada permulaan revolusi. Dimaksudkan sebagai sumber nilai, pijakan bersama dan dasar bagi republik ini. Pancasila sejauh ini tampak memuaskan dan kini secara praktis merupakan ideologi tunggal bangsa. Merupakan suatu pengalaman pahit bagi bangsa ini ketika Pancasila dalam proses sejarahnya menyimpang dari fungsi sejatinya sebagai suatu dasar berpijak dan nilai bersama, semata-mata alat untuk manipulasi politik di tangan politisi-politisi yang tak bertanggung jawab. Khususnya terjadi pada rezim terakhir Orde Lama yang mengubah Pancasila menjadi semacam agama politik yang hanya berperan sebagai penggerak rakyat agar mengabdi kepada ambisi politik para pemimpin. Rakyat memandang hal ini sebagai kebijakan paling serius dari bangsa ini untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Dan hal paling utama ialah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan sarana pewujud cita-cita bangsa. Sekarang, pemerintah telah yakin untuk lebih baik bergerak ke arah kemajuan ekonomi dengan berlandaskan garis-garis yang luas, bukan doktriner, namun hanya menimbulkan kemiskinan dan kebodohan. Siapapun yang mempelajari pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pemimpin kiwari Indonesia akan mengetahui bahwa mereka selalu menekankan agar kita melepaskan dari orientasi ideologi dan menggantinya dengan pendekatan pragmatis terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Setelah suatu politisasi yang makan waktu panjang oleh Orde Lama, atas segala segi kehidupan pada permulaan masalah perubahan mental ini tampaknya tidak teratasi. Materi yang kedua, modernisasi dan permasalahan keagamaan. Perpecahan keagamaan akibat fanatisme sempit sering dilukiskan sebagai bahaya sosial paling besar dan eksplosif bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Tidak sepenuhnya sepakat dengan penilaian ini, sebab fakta-fakta sejarah tidak mengukuhkannya. Ada keluhan dari sebagian kelompok Muslim bahwa masyarakat keagamaan tertentu, dalam hal ini Kristen dan Katolik, memperoleh hak-hak istimewa atau kekuasaan tak semestinya di negara ini. Pernyataan semacam ini itu tidak absah di Indonesia yang merdeka ini. Kalaupun absah, maka hal itu semata-mata dikarenakan oleh adanya warisan kolonial. Namun, kaum Muslim tidak beruntung, bukan saja karena pemerintah Belanda sengaja menjauhkan mereka dari mendekati fasilitas pendidikan. Hendaknya jangan sampai ada kesalahpahaman. Ajaran keagamaan semacam itulah yang merupakan sumber perintah masyarakat ke arah pembangunan konservatisme. Dikarenakan orientasi tradisionalisnya memakin peranan yang lebih besar,
dalam menciptakan halangan-halangan bagi pembangunan. Dan terlebih, saya percaya adalah kejahilan masyarakat. Materi yang ketiga, tolak ukur pembangunan yang berhasil. Menurut Eugene Stiley, tolak ukur pembangunan yang berhasil di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia ialah 1. Tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi dan merata. 2. Kemajuan dalam pemerintah sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial demokratis, termasuk kebebasan yang meluas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme dan lainnya karena alasan-alasan tersebut di atas. Dengan penilaian-penilaian dasar ini sebagai dasar latar belakang, maka para pemimpin pemerintah Kiwari mulai membahas sisi manusiawi pembangunan. Pendekatan terhadap masalah-masalah pembangunan semata-mata dari sudut pandangan ekonomi tampaknya terlalu tidak memperdulikan efeknya atas masyarakat, aspirasi-aspirasi, rasa, dan nilai-nilai mereka. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.